Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang Rawai Al-Bayan karya Ali Asyabuni. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama biografi Muhammad Al-Sabuni dan kontribusinya dalam bidang tafsir. Al-Sabuni, beliau adalah seorang ulama dengan pemikiran baru yang cukup produktif dalam membuat serta menghasilkan karya tulis, terkhusus dalam bidang tafsir Al-Quran atau mufasir. Merupakan seorang profesor dalam bidang syariah dan dirasah Islamiyah di Universitas King Abdul Aziz Mukarramah. Syekh Al-Sabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Beliau memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia anak-anak, beliau sudah memperlihatkan bakat dan kecenderungan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Tidak sampai situ, Ali Al-Sabuni masih tetap melanjutkan pendidikannya dengan gelar profesor di Universitas King Abdul Aziz Makkah Al-Mukarramah dalam bidang syariah dan dirasah. Ali Asyabuni seorang ulama yang produktif, menulis buku yang mencapai kurang lebih 40 kitab berbagai ilmu di bidang tafsir syariah maupun hadis. Karya-karyanya yaitu Tafsir Syafah, Al-Tafsir, Ar-Rawai Al-Bayan fi Tafsir Al-Liyad, Al-Ahkam, Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran. Ada lagi yang selanjutnya dan lain-lainnya. Latar belakang historis penyusunan kitab Tafsir Ar-Rawi Al-Bayan. Kitab tafsir ini disusun oleh Muhammad Ali bin Jamil As-Sabuni dan tergolong ke dalam kitab tafsir kontemporer yang menggabungkan antara sistematika lama dan modern. Pada masa Ali As-Sabuni, umat Islam banyak mengalami permasalahan hukum dan sosial. Sementara itu, kitab tafsir klasik sangat sulit dipahami oleh masyarakat awam dan mahasiswa karena bahasanya yang berat. Ali Sabuni memberikan nama kitabnya dengan Rawi fi Tafsir Rawi Al-Bayan fi Tafsir Ayati Al-Ahkam, artinya keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Quran. Kitab ini terdiri dari 2 jilid dan di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum saja. Jadi ciri khas kitab tafsir Rawai Al-Bayan ini ada 6. Yang pertama, penyusunan tafsir Al-Ahkam menggabungkan 2 metode, yaitu metode kitab tafsir yang karyanya akan kaya materi dan menggunakan metode modern dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, tidak membela dan memihak ke mazhab tertentu. Yang ketiga, berfokus kepada ayat-ayat ahkam. Yang keempat, penyusunan tafsir sangat sistematis. Yang kelima, menggunakan modal ulumul Quran dan usul fikih. Yang keenam, mencantumkan dalil fikih. Yang keempat, metode dan corak penafsiran Rawai Al-Bayan. Yang pertama, menyusun secara lafaz kosakata yang sulit dan penting untuk dibahas dengan didasarkan kepada para ahli tafsir dan bahasa. Yang Muhammad Ali As-Sabuni ketika membahas ayat-ayat hukum menggunakan metode di atas dan mengangkat pendapat ulama mufasir dari kalangan sunnah yang terdiri dari At-Tabari, Ibnu Al-Zawji, Al-Qurtubi, Al-Razi, Ibnu Katsir, An-Nasaiburi, Al-Suyuti, Al-Zamghari, Al-Lusi, Ibn Al-Qayyim, dan Muhammad Abduh. Metode yang dilakukan Al-Sabuni jika dilihat dari metode yang telah ditetapkan ulama, yaitu metode Maudu'i. Yang kedua, metode Tahlili. Yang ketiga, metode Muqaran. Corak penafsiran Rawai Al-Bayan. Tafsir ini yang bercorak fikih atau hukum karena keseriusan Ali As-Sabuni dalam menafsirkan ayat-ayat secara khusus yang membahas masalah hukum. Baik, sampai situ yang bisa saya jelaskan. Saya sudahi dengan wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.